Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Piranti dengan NIM 210306053 dari PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim untuk memenuhi tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Soal yang pertama, yaitu menjelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan whole enzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalisis bersama logam. Lalu kita akan masuk ke struktur yang pertama, yaitu ada protein. Pada protein biasa sering disebut dengan apoenzim. Pada apoenzim bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik yang biasanya berupa vitamin, yang dimana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim. Dan yang kedua ada gugus prostetik, biasanya berupa dengan mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Soal yang kedua yaitu menjelaskan dua model cara kerja enzim. Berikut skemanya. Ada dua model cara kerja enzim, antara lain model yang pertama, model kunci atau lock and key, yang dimana suatu enzim biasanya diberikan dengan satu substrat saja yang sisi aktifnya gembok diibaratkan enzim, dengan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Lalu model yang kedua yaitu model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Berikut dapat dilihat pada skema. Klasifikasi enzim antara lain, yang pertama ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reaksi suatu bahan. Contohnya yaitu alkohol dehidrogenase. Lalu selanjutnya ada trafase. Trafase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya yaitu heksokinase. Selanjutnya ada hidrolase. Hidrolase adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan. Contohnya yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya yaitu tripsin. Selanjutnya ada liase. Liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5 ikatan C5O dengan menggunakan molekul air. Contohnya yaitu pirufat dekarboksilase. Lalu selanjutnya ada isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfiguras molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya yaitu milet isomerase.
Lalu selanjutnya ada ligase. Ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Contohnya yaitu pirufat karboksilase. Lalu selanjutnya soal yang keempat yaitu menjelaskan sifat-sifat dari enzim. Berikut sifat-sifat dari enzim dapat dilihat. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim sebagai katalisator yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu, enzim itu suatu protein. Enzim suatu protein merupakan struktur dari suatu enzim yang tidak lain adalah protein. Karena aktivitas kataliknya bergantung dengan integrasi strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Lalu, sifat enzim selanjutnya yaitu enzim itu khusus. Enzim itu khusus, fungsi enzim itu tertentu. Setiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula, misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O. Amilase yang hanya digunakan untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu selanjutnya enzim ada yang bekerja bolak-balik. Nah, pada enzim ini beberapa enzim biasanya dapat bekerja dengan bolak-balik. Misalnya enzim liase yang dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak yang menjadi komponen penyusun suatu asam lemak dengan gliserol atau sebaliknya, menyusun lemak komponennya. Selanjutnya soal yang kelima yaitu menjelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Dapat dilihat pada skema, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit tertinggi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktif suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak terbatas. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan cara yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan juga katalis atau enzim. Lalu selanjutnya soal yang keenam yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Suhu suatu enzim dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah. Contohnya yaitu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Selanjutnya ada konsentrasi enzim, substrat dan juga kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah substrat. Lalu soal yang ketujuh yaitu menjelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Dapat dilihat, feedback inhibition atau end product inhibition merupakan suatu mekanisme penghambatan aktivitas enzim pertama dalam suatu jalur biosintesis oleh produk akhir dalam jalur biosintesis. Reaksi pertama dalam jalur biosintesis menghasilkan produk intermediate yang digunakan oleh enzim berikutnya sebagai substrat. Dengan demikian, penghambatan aktivitas enzim pada reaksi pertama dapat menghindarkan sel dari akumulasi produk akhir dan pembentukan produk intermediate yang tidak diperlukan, seperti dijelaskan pada skema berikut. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 yang kemudian kerjanya dihambat sampai akhir oleh EZ, dan biosintesis P dari prekursor A dikatalisis oleh serangkaian enzim E1 sampai ke enzim EN.
Konsentrasi Z yang tinggi menghambat perubahan A menjadi B. Penghambatan terjadinya karena P mampu berkaitan dengan enzim atau E1 dan sisi lain, sisi katalik. Akumulasi produktif atau P menghambat enzim atau E1 yang mengkatalisis reaksi pertama dalam jalur metabolisme. Dalam jalur tersebut selama proses metabolisme terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.